yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini alhamdulillah bisa bertemu kembali, bisa bersama melanjutkan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita pelajari, namun hanya berbeda nanti di bab dan pembahasannya. Kitab yang sama, kitab Riyadhus Shalihin. Kita berharap dengan hadirnya di tempat ini, di pagi ini, menjadi saksi kelak di yaumil akhir, bahwa ini semua mudah-mudahan akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi amal kita. Hadirin rahimakumullah, lalu yang kedua ini tentang taubah. Kita akui masa lalu kita tidak sebaik sekarang. Usia mungkin ada yang sudah di atas 50, di atas 60, ya, senior. Pak Sakwah sudah lolita mungkin, ya. Pak Haji Sakwah lolita, lolos 50 tahun kan. Ada yang jelita, jelang 50 tahun kan. Nah, ini semua anugerah yang Allah berikan. Diberikan umur itu semata untuk memperbaiki diri kita. Nah, berita gembiranya, Pak, ternyata kata Rasulullah SAW, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian itu dihitung atau dilihat akhirnya, bukan awalnya. Jadi akhirnya. Oleh karena itu ada istilah husnul khotimah, ada istilah su'ul khotimah. Jadi yang dilihat itu akhirnya. Akhir dari kehidupan kita ini ada di posisi yang mana? Dulunya kita, istilah orang Sunda mah baragajul teh, jauh karena agama, poek mongkleng, poeken di jalan, bahasa sepuh mah. Salat oge tara. Mendi bolong-bolong atau tara dulu. Tapi berita gembiranya kata Rasul, sesungguhnya seorang di antara itu dihitung, dilihat akhirnya. Nah, dan perilaku-perilaku buruk yang masa lalu itu bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Pertama, perintah taubat ini dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat ini, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Diakhiri dengan kalimat la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Berarti orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang beruntung. Apa itu tobat? Secara bahasa, taba yatubu taubatan, artinya kembali. Kembali kemana? Kembali kepada posisi semula setelah kita terpleset. Mengapa kembali kepada posisi semula? Karena pada asasnya, pada dasarnya, pada awalnya manusia itu berada dalam kebenaran, fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan terlahir dalam keadaan suci, fitrah. Kemudian apa yang menyebabkan jauh terpleset dari Allah? Maka dosa-dosa itulah yang menjadikan kita jauh dan terpleset. Nah, tobat di antara cara kembali kepada posisi semula tadi. Jadi lamun bahasa main bola mah Pak Luki, kembali ke formasi lagi. Nah, kembali lagi ke formasi poli kan, formasi 6, formasi 5, kembali ke formasi lagi, kembali ke posisi formasi semula.
Nah itulah taubat. Nah kita insya Allah termasuk hamba-hamba Allah yang hari ini dan seterusnya yang ada dalam lingkaran orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang disampaikan oleh para ulama, mengapa ba'da sholat ada istighfar 3 kali, astagfirullah, minimalnya astagfirullah, astagfirullah atau astagfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini menunjukkan bahwa sholat sekalipun boleh jadi melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan dosa. Sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak sempurna, sholatnya lalai, ketika sholat juga masih mengingat hal-hal duniawi. Sehingga diajarkan oleh Rasulullah, ba'da sholat sekalipun beristighfar. Ini luar biasa ajaran Islam itu. Dulu ada pertanyaan ke orang, kenapa Ustaz habis sholat istighfar? Kan kita habis ibadah. Sama halnya dengan ada pertanyaan, kenapa habis sholat berdoa? Katanya, kan sholat itu doa. Nah ini, jangan pakai logika di situ. Memang ada hadis, yang pertama itu hadis menyebutkan di antara doa terbaik itu, satu kata Rasul, aqrabuma al-abdu bis sholatihi, paling dekatnya perkara seorang hamba di dalam sholatnya bis sujud, ketika sujud. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyak doa ketika sujud. Satu. Jadi perbanyak doa ketika sujud. Lagi-lagi doanya istighfar. Kita sudah biasa subhana rabbiyal a'la, sudah biasa. Ambil dalil yang lain, ada dalil sahih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu sahih hadisnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tuh, ada kalimat Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Atau juga ada keterangan yang lain. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu akhir kehidupan yang baik. Atau juga ada doa yang lain. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, anugerahkan kepadaku taubat nasuha sebelum wafat. Sok diauskeun ketika sujud teh. Teu sadaya lagi salah satuna pilih. Selain subhana rabbiyal a'la. Bahkan ketika ruku juga sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Selain subhana rabbiyal azim. Ini ada hadisnya, bahkan ada 2-3 hadis. Sedang sholat saja diajarkan untuk terus beristighfar, bertobat kepada Allah. Yang kedua apa doa terbaik itu? Walikulli duburis sholah, dan setiap ba'da sholat. Memang ada yang mentafsirkan Kang Edi, duburis sholah itu di hujung sholat katanya. Artinya ketika tasyahud membaca Allah 4 perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi jumhur ulama mengatakan likulli duburi sholat itu bukan hanya di akhir tahiyat. Saya bisa kemarin mendengar di radio ada yang ceramah, seorang penceramah menyampaikan pengertian walikuli duburi sholat itu Bapak Ibu itu di ujung tahiyat, keliru pada sholat berdoa. Susah ya bahasanya keliru. Padahal lihat hadis yang lain, saya temukan hadis yang lain ketika Sayyidina Ali mentafsirkan kalimah wa idza faraghta fansub. Kalimah fa idza faraghta fansub. Jika engkau selesai melakukan satu urusan, satu amalan, satu ibadah, fansub, maka bersemangat kembali, bergegas terus. Nah, kata Sayyidina Ali di antaranya berbanyak berdoa setelah sholat. Saya temukan itu. Tapi kemarin saya dengar itu ada menyampaikan, nah ini kalau berdoa pada setelah salam itu keliru. Jadi doanya bukan setelah salam, tapi sebelum salam. Ya saya kira kalaupun beda pandangan dengan dibilang keliru lah, kan ada hadis yang lain. Di akhir, di hujung tahiyat tasyahud perbanyak silahkan. Setelah salam juga silahkan.
Karena juga dia tidak sadar kalimah-kalimah yang dibaca juga bukan hanya zikir, juga mengandung doa selain zikir. Nah, jadi boleh di akhir tasyahud sebelum salam, boleh setelah salam. Silahkan, dua-duanya boleh. Ya. Jadi jangan sampai menutup diri, yang paling benar hanya sebelum salam. Lalu setelah salam entah ngadoa jangan. Ambil dua-duanya. Ya. Mau ngadoa ba'da salam mangga, ya. Hari rajin mah. Nah, ba'da salam, ya. Rajin ngadoa gitu. Nah, doa itu tangannya itu begini. Jadi si telapak tangan itu menghadap muka gitu. Gini ya. Dalam hadis itu begini. Hatta mankibai, dua pundak, atau paling maksimal itu dua pundak, mankibai begini. Jadi bukan begini tapi begini. Itu kalau dilihat di hadis itu, jadi telapak tangan Rasulullah itu menghadapkan ke mukanya begini. Makanya kan kalau di emoticon WA sok aja gini, amin gini, tangan teh kiri bodas juga tangan saya teh yang apal jalmina gitu. Dan memang begini doa gitu, memang betul itu ya, contoh yang benar itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, lalu yang ketiga apa? Terbaik itu fi jaufil lail, di pertengahan malam. Sok perbanyak istighfar, perbanyak bertobat di pertengahan malam. Selain tadi ketika sujud, kemudian setelah sholat, ba'da salam, dan di pertengahan malam. Itu dengan kalimah taubatnya. Itu istighfar. Kemudian kita lanjutkan dalil yang kedua, surah Hud ya, surah Hud surah ke-11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Luar biasa Allah itu, Pak. Rahmatnya, mohon maaf Haji, itu lebih luas daripada murkanya. Dalam hadis kursi itu. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa kagok borontok kapalang belang, aing geus loba dosa. Kamasin oge mau dihampura sih gana, tobat ge mau dihampura. Walau kanat fi zabadil bahri, meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan, Pak. Jadi sebetulnya kita ini orang-orang optimis, Pak, orang beriman itu. Jadi saya sampaikan kalau di motivasi itu, orang beriman itu orang optimis, nggak ada. Harusnya orang beriman tuh nggak ada mengeluh, nggak ada nggak ada putus asa, apalagi bunuh diri, nggak ada. Sebab orang beriman tuh optimis dengan iman itu. Salah satu bentuk optimis tertinggi itu orang beriman itu apa? Dia mendapatkan ampunan Allah, bahkan mendapatkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah terbesar? Surganya. Ngapain lagi? Udah kita optimis. Orang-orang beriman itu orang-orang yang optimis. Dengan optimis begitu, Pak, kita semangat hidup, maka semuanya akan mengikuti kita. Dunianya akan mengikuti kita. Optimis orang beriman itu, nggak ada mengeluh, nggak ada putus asa. Dan memang harusnya begitu. Justru kalau pesimis, dipertanyakan keimanannya. Karena orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang optimis. Jangankan dunia, wong dosa aja diampuni oleh Allah segitu banyaknya, Pak. Betul nggak? Iya kan? Kenapa harus pesimis? Wong surga atau begitu indahnya, begitu luar biasa nikmatnya diberikan oleh Allah dengan rahmatnya. Ingat, dengan rahmatnya, bukan karena amal kita. Jadi kenapa harus mengeluh? Optimis, harusnya begitu. Cuman kan manusiawi. Kadang lingkungan membentuk kita menjadi demikian. Teman yang menjadi partner berbicara kita jadi sama-sama mengeluh, jadi pesimis semua. Kan lingkungan itu yang membentuk sebetulnya. Padahal pribadi setiap mukmin itu sememangnya dan seharusnya sudah optimis. Ya apalagi kan dosa terjadi ampuni oleh Allah jika kita bertobat dan mohon ampun. Dan luar biasanya orang beriman itu diperintahkan oleh Allah tidak hanya memohon ampunan untuk dirinya, Pak. Lihat dalam ayat lain surah An-Nur misalkan. Wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Coba ada kalimat, hendaklah kalian mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosamu dan bagi orang mukmin mukminah. Kita tuh disuruh oleh Allah
lain wungkul, ya Allah, ampunilah dosa-dosa lain, ya Allah, ampunilah dosa-dosa pasakwah gitu. Itu disuruh oleh Allah, Pak. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu tidak disuruh oleh Allah. Ini luar biasanya orang yang beriman. Bukan hanya disuruh dirinya, tapi juga dirinya disuruh minta ampun kepada Allah untuk saudaranya yang beriman. Dan luar biasanya berita gembiranya, kata Rasul, barang siapa yang mendoakan, memohon ampun kepada Allah untuk orang beriman, dia sendiri diampuni dosa-dosanya sejumlah orang yang beriman. Mata tong awal doa mah, doakan batul ayat tetangga ada kurang beruntung susah. Ya Rob, mudahkan rezekinya, sehatkan badannya. Doakan batul. Sebab sebagaikan melempar bola pingpong ke dinding, bola itu kembali kepada diri kita. Jangan rugi mendoakan kebaikan orang lain. Disuruh oleh Allah. Disuruh memohonkan ampun kepada Allah untuk mukmin. Dan luar biasanya lagi, al-ahya'i minhum wal amat, yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Lihat dalam ayat yang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sabaquna bil iman itu yang telah mendahului kami tetapi seiman. Anu geus maot ge doakeun. Ulah ieu mah pilih-pilih doa nangis maut masing-masing. Disuruh. Besok kumaha yang memahami dalil teh. Disuruh ku Allah nu maut oge doakeun. Mereka itu sangat menunggu dalam hadis itu kiriman doa dari orang yang hidup seperti bahagianya menunggu kepulangan yang disayanginya dan pulang bawa oleh-oleh, Pak. Tuh, pasangwa. Orang yang disayangi pergi, ditunggu dan akan datang nanti sore. Dia bawa oleh-oleh, senang nggak, Pak? Tapi bukan dibenci ya, disayang. Senang, Pak. Kangen rindu, Pak. Gabrug langsung kayak dinya. Mau pulang umroh masalah 8 hari kayak di 16 hari. Contoh gitu ya. Gabrug saking bahagianya. Itu mereka tuh menunggu itu. Mereka tidak butuh lagi makanan, tidak butuh lagi minuman. Yang mereka butuhkan istighfarnya orang-orang yang beriman atau anaknya. Dan hebatnya, Pak, dulu mungkin orang tua kita, bapak, aki, tidak sebaik amalnya dengan kita. Pokoknya mah poekeun ya Pak Sakwah. Mau nggak supaya mereka satu derajat surga dengan kita? Tahu nggak caranya? Bisa nggak? Bisa. Jadilah anaknya menjadi anak yang soleh. Kita menjadi anak yang soleh, Pak. Lakukan amaliyah derajatnya yang tinggi. Nanti mereka dengan rahmat Allah, barokah dari amal soleh kita, terbawa ke derajat surga kita bareng sasarangan. Mana dalilnya? Ada surah At-Taghabun. Atur innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, diikuti keimanannya oleh keturunannya. Kemudian apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, aku akan satukan nanti di surga sederajat dengan keturunannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', sedikit pun tidak akan aku kurangi. Atau sebaliknya, orang tuanya soleh, orang tuanya hebat dalam beragama, anaknya mah biasa saja amal soleh. Kajahit Pak Sami. Kajahit Pak, sohih itu dalilnya. Kajahit Sami, anak-anak keturunan kita tuh, kalau kitanya hebat dalam beragama, beramal soleh, darjatnya tinggi, kesolehannya, anak-anak kita biasa saja. Nanti di surga, tapi syaratnya naon? Iman. Ari murtad mau syaratnya iman. Syaratnya mautna sami, akidahna imanna sami. Tuh, ini disebutkan dalam kitab itu bab atau judulnya apa? Rahmat Allah judulnya. Jadi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Tak orang mah geus kagok anu Ustaz, tapi da orang tua abdi misalkan baheula jigana jauhkan agama. Berarti diri kitanya apa sekarang? Diri kitanya lakukan yang terbaik, jadilah orang-orang soleh, orang-orang yang bertobat, kajahit ke orang tua orang. Cik paribasa nama kajahit lah istilah nama, istilah familiar nama. Atau juga merasa saya kurang sempurna beribadah, didik anak orang sing hebat dalam beragama. Kayak sarua orangnya ku anak. Itu Pak, syaratnya iman. Ari murtad mah beda akidah, Pak, masing-masing. Mau nyambung, tidak ada frekuensi. Mau nyala lampu lagi, sehebat kumaha kabel lagi Pak. Kabelna hebat. Listrikna teu aya mau nyambung. Listrikna aya, lampuna teu aya malah hurung. Itulah frekuensi iman hebatnya. Jadi sekali lagi orang beriman itu orang-orang yang optimis. Optimis Pak, bukan hanya diri kita, ternyata orang tua kita kaluhur, keturunan kita kehanap bisa disatukan oleh Allah nanti di surga.
Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', sedikit pun tidak aku kurangi kata Allah darajat surganya. Sarua Pak. Dikumpulkeun deui ieu budak urang ngahiji deui Allahu akbarnya. Aki urang araya deui babarengan di surga teh makanya saneng-eneng Pak di surga mah. Syaratnya iman. Saneng-eneng di surga mah teu aya tungtungna. Akhirat mah kan akhir. Kemudian yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murni. Nasuha itu yang semurni-murninya. Jadi para ulama coba menghuraikan bagaimana ciri taubat nasuha. Satu, dia iddia, mengakui. Eta teh salah ya Allah. Hamba ge ngaku salah. Yang kedua, menyesali. Jadi naon kejar cenah? Ngaku heula Pak. Kan orang samemeh minta hampura kana rencangan ngaku heula. Ya gitu kan? Kana rencangan misalkan, "Mun abdi teh anu nyanak buah teh," kan gitu kan. Misalkan, "Mun abdi," terus tuh hampuranya. Nah, jadi mengakui, menyesali, berazam tidak akan mengulangi lagi dan minta hampura. Ya. Kemudian syarat yang lainnya banyak. Di antaranya apa? Mencari lingkungan dan tempat yang sefrekuensi. Itu di antara cara untuk istiqomah dalam bertobatnya. Kemudian apa lagi? Dibarengi dengan ilmunya. Kata Sayyidina Ali, bohong dikatakan bertobat kalau ilmunya tidak ditambah. Kalau tidak ada ilmu, ngaku-ngaku bertobat ari ka pengajian hoream. Oh di ditu di Afrika ini. Jadi ngaku-ngaku bertobat kepada Allah ari ke pengajian hoream, ke pengajian tara. Nah, jadi kalau yang begitu tidak akan kuat imannya. Goyah lagi nanti. Padahal sahur guru pribados mah kun kal patok wala takun kal pucuk. Nah, gitu. Jadi kudu jadi patok, Pak. Teguh pendirian di tiup angin ge. Ulah jadi pucuk. Pucuk mah kumaha angin ti kaler ngagedel ke kidul. Angin ti kulon ka wetan. Nah, goyang. Eta mah biasana bertobat tapi tidak diiringi dengan ilmu. Makanya teman-teman kita yang memiliki jiwa ataupun komunitas hijrah itu segala-galanya ya dijodohkeun jeung perempuan nu hijrahna sekarake cadar apa ya rata-rata kan gitu kan hijrah teh hijrah segalanya usahanya hijrah gini nya tempat tinggalna hijrah gini. Teman-teman kita yang komunitas itu hijrah kan ada yang begitu gitu. Sampai juga menikahnya pun dengan orang-orang yang sama wanita-wanita yang ada di tempat hijrahnya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, satu hadis saja saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahu Al-Bukhari. Nah, ini Rasul saja demikian, gimana kita? Kata Rasul, saya mendengar, kata Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasul, demi Allah, ini di Arab tuh biasa Pak, demi Allah tuh, wallah, itu biasa. Nawar barang wae, orang hayang minta 5 real gitu. Jadi pasihkeun, pakai wallahi, orang mah berat oleh itu nya, wallahi, la, tidak ada untung bagi saya. Wallahi, sedikit wallahi. Nah, Rasulullah memang itu kebiasaan orang Arab. Rasulullah mengatakan demi Allah sesungguhnya saya beristighfar. Istighfar itu kan artinya memohon ampun. Akar katanya istaghfara yastaghfiru, istighfaron, istaf'ala yastaf'il, kan begitu dulu kalau pesantren. Jadi memohon. Istighfar memohon ampun kata Rasulullah kepada Allah serta bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Rasul saja astagfirullahaladzim itu lebih 70 kali. Bahkan boleh jadi belum Kang Edi, boleh jadi yang Rasul ucapan bukan astagfirullahaladzim. Itu kan pendeknya. Karena ada sayyidul istighfar yang disebut istighfarnya Rasulullah. Allahumma anta rabbi
la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bisa jadi itu. Bisa jadi itu istighfarnya. Bukan astagfirullah, itu namanya sayyidul istighfar. Atau juga istighfarnya Nabi Yunus. Ada yang tahu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Silahkan istighfar Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Atau istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Kan dulu lama di lemburnya seperti pujian. Rabbana ya Rabbana. Ngesepuh gorogok sampai kira tehnya. Geus mikna teh mikana goreng teh di karetan. Terus ala caroplok ini jeung barau hangse gitu. Udah rek salat teh da sarung dipake kolor diporosotkeun di pojok. Cek urang mah tuh make ari najis mah kana dibawa ke masjid. Lamun suci nah make diporosotkeun kan jadi pertanyaan gitu. Porosotkeun di juru teh kitu kan. Ngalami ada orang lemur artinya. Di rumah teh mah sarung, Pak. Terus kitu porosotkeun calana teh dikitukeun. Ditanya, nah hampe diporosotkeun najis atuh make dibawa ke masjid najis mah. Suci atuh mah make diporosotkeun suci mah kan gitu. Semakin banyak yang dipakai kan semakin banyak saksi di hadapan Allah. Salat pakai sarung, pakai celana kan, pakai baju, pakai kaos dalam, pakai sorban kan kopiah kan semakin banyak. Nanti saksinya di hadapan Allah. Ini jadi saksi semua kan. Ini diporosotkeun dialungkeun ku sampean. Dijeng gorogok-gorogoknya. Baheula di lemurnya. Nah, jadi boleh juga istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tambah lama saat acan maghrib, saat acan sholat subuh itu sok dijadikan puji-pujian, pemujian di musola, di langgarnya. Tah gitu pengennya. Kami istighfar mah bahas, badai astagfirullah minimal, astagfirullah minimal. Paling minimal kalimatnya astagfirullah. Agak panjang sedikit astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Badai dia lebih panjang astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dihayati kalimatnya itu. Artinya dimaknai. Badai istighfar Nabi Muhammad tadi ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai akhir. Pada istighfar Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mangga istighfar Nabi Adam tadi ya Rabbana zalamna anfusana. Nah, hadirin yang dirahmati Allah dan berita gembiranya, orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah akan dimudahkan segala urusan. Anu seret jadi lancar, anu jauh jadi deket. Hatta sekalipun anu hese boga anak, kata para ulama, ku istighfar mah jadi segera punya anak. Bahkan tanaman pepelakan anu terjadi-jadi yang tidak menghasilkan buah, perbanyak istighfar itu akan menjadi banyak, bahkan akan menjadi berbuah. Ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad bin Hambal ya. Kemudian juga penafsiran dari dalil Al-Qur'an yang berkenaan dengan wastagfir, itu berbanyak istighfar. Itu diantara penafsirannya. Apa fungsinya, hikmahnya? Ayat saya lupa, mohon maaf ayatnya. Dulu ingat, kalau sedang lupa ya lupa. Itu ada kalimat di situ, Allah akan memberikan tanaman yang subur kan. Itu dimaknai rizki yang banyak, yang melimpah. Itu perbanyak istighfar. Atau bahasa lainnya perbanyak taubat. Nah, kata anu hijrah, anu taubat itu sok lancar rizki nanti. Koh Stephennya almarhum ya. Dia bertobat, hijrah luar biasa. Beliau ini ada satu kisah, suatu hari ngalamar kerja ke Singapura, ya, lagi di pretest, Pak, lagi testing. Begitu dia urutan yang keempat, urutan yang kedua itu adzan zuhur. Pergi dia teh sholat, Pak.
Ini kisah nyata, dia sampaikan dalam satu podcastnya. Pas harusnya giliran dua lagi, giliran dia dua lagi, dia pergi sholat zuhur. Pergi sholat zuhur, Pak. Begitu dipanggil tidak ada. Begitu dia kembali sudah urutan ke-7. Saya belum, kata di bahasa Inggris ya, di Singapura, di perusahaan besar. Kata itunya, Anda kemana? Anda pergi tadi. Anda tidak menghargai saya sebagai pengetes. Apa jawabannya? Kalau saya tidak bagaimana mungkin saya akan taat dan menghargai Anda sebagai pimpinan perusahaan kalau saya tidak taat kepada Tuhan saya, katanya. Kita ke step penting. Kalau bagaimana mungkin saya akan taat kepada Anda, pada manusia, seorang pemimpin, dan saya loyal dengan perusahaan Anda, kalau saya nggak loyal dan nggak taat kepada Tuhan saya, kata Coach Stephen. Dari 18 orang itu, hanya dia yang lulus. Dan 3 bulan kemudian naik pangkat. Gajinya gede, Pak. Makanya dia kaya kan? Kaya sebetulnya, banyak uangnya, cuma dikeluarkan. Kata dia begitu. Dari 18 orang itu ternyata si yang ngetes itu sadar, oh iya benar juga ya. Digituin, Pak. Jadi bagaimana mungkin saya akan taat kepada perusahaan Anda nanti kalau saya nggak taat kepada Tuhan saya, katanya. Dari 18 orang, 1 yang lulus. Dan dari dia sendiri 3 bulan kemudian dinaikkan pangkat. Ini ibroh lah, ibroh bagi kita. Ibroh. Ya ibroh itu kan bisa dari siapa saja. Yang penting benar dan baik. Yang penting baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.